supaya engkau bukan dalam mimpi, bagaimana? Masuk ke dalam akhirat. Wah, masuk ke dalam akhirat, suruh mati. Suruh mati, siapa yang mau? Nah, itu mati bermacam-macam ya. Ada yang meninggal dunia, tinggalkannya dunia, belum cukup persiapan. Maunya cukup persiapan dulu, baru pikir mati. Kalau begitu mesti ada mati dalam hidup ini, supaya persiapan itu real. Maka itu kata Nabi lagi, mutu anta qabla mutu. Matikan dirimu sebelum aku matikan engkau. Oh, jangan bunuh diri, bakar diri. Wah, konyol sendiri. Saya bilang semalam itu mampus namanya. Bukan mati terhormat itu. Itu mati anjing itu. Bukan itu maksudnya, dibakarnya dirinya, mati dia sebelum Tuhan matikan dia. Bukan. Nah, ini dia itu dulu ya. Sampai kata Rasul bertubi-tubi. Itu mayat berjalan. Pusing lagi kepala orang. Mayat kok berjalan. Lari pula dan lihat mayat berjalan. Bukan. Itu orang masih di dunia sudah berjalan di atas jalan akhirat. Ya, ini dia. Jadi kita beramal terus. Sekali, dua kali, tiga kali. Tiap-tiap beramal itu kali malam membawa kita kepada dimensi yang lain. Jadi bagaimanapun proses dunia, tiada padang mesti dilalui baru ke surga. Apakah itu dunia nanti di akhirat? Apakah sekarang? Sebagusnya sekarang dong. Di dunia sekarang dilalui proses itu, makam itu, dimensi itu. Karena di dunia ada rasul, ada para ulama, ada para khalifah, ada para aulia. Tuhannya pun sama, di sini sama sana sama. Ruhnya pun sama, di sini sampai sana sama. Nabinya sini ada, sana tidak. Belum terlatih, kalau dilepas saja itu nanti di belakang hari. Rugi itu manusia umat. Bukunya enggak dimanfaatkannya. Dikatakannya sudah nyata ciptaannya, rupanya masih mimpi. Apa yang bisa diharapkan dari orang karya orang bermimpi? Betapa hebat bahagia kita ya. Nah, ini jalan terus. Jadi kau sudah mulai mengalami, jadi jalan terus, jangan tinggalkan, jangan bosan. Ini proses harus dijalani. Apakah di akhirat jalannya, apakah di sini? Kok bisa di sini? Kenapa di sini bisa? Kalimah Allah mempunyai dimensi yang absolut. Asal dia berasal daripada sisi Allah. Dimensi yang absolut. Kalimah Allah pada sisi Allah. Kalimah Allah di dunia, kalimah Allah di kubur, kalimah Allah di mana-mana. Itu adalah absolut. Aksi radiusnya tak terbatas. Getarnya maha atas nur. Dia hanya membawa wa ma'arsalna ila rahmatan lil alamin. Bukan main hebat. Islamu ini sekarang kalimah Allah kita kupas. Tarikatullah kita kupas. Dan secara teknologi yang setinggi-tinggi. Getaran yang maha atas bergerak itu iblis sekali. Jadi lanjutannya apa? Applied science-nya apa? Itu yang ayah praktekkan sekarang selalu. Kalau ayah sudah biasa masukkan, menyalurkan kalimat dalam diri, saya bisa lemparkan terus ke air, ke batu. Ini ada kejadian baru-baru ini di Malaysia. Ada entah berapa rumah tangga itu kemasukan tuyul. Tahu tuyul? Dipanggillah segala ulama itu mengaji lagi rame-rame. Tuyulnya ada lagi, nggak mau pilih-pilih. Datang seorang murid kita, seorang insinyur dari sini yang sekolah di sana. Pak, boleh saya bantu? Katanya, boleh. Ini aku ada air nih. Air apa? Air suci. Boleh aku coba? Kalau nggak mempan ya nggak apa-apa, kita nggak rugi. Silakan. Nah, ini percikannya saja di situ di rumah. Habis tuyulnya. Apa kau baca, kata orang itu? Kami udah 5 hari sini baca Quran sini. Apa kau baca? Nggak ada baca, katanya. Loh, gimana sih ini? Nggak baca, katanya. Percikan saja itu. Yang tuyulnya kok lari.
Yang dipercikannya itu sudah bertali dengan getaran mahal Transnor Kalimalang, ya larilah tuyulnya, kebakarlah dia. Nah itu dia. Nah jadi itu si pembawa rahmat itu mesti nggak boleh lepas dari kaki. Nanti kata orang, loh kok bawa air apa itu? Apa kata kita yang si tolol pula, air daripada ayah. Gimana dibantu tinggi? JJ-nya lah. Jadi kemana-mana bawa air daripada ayahnya. Diam saja itu anak. Aku tahu apa yang ku bikin, kau tak tahu apa yang kau katakan. Kenapa enggak kau bawa Kalimalang? Inilah aku simpan ini. Mabuk lagi orang itu. Inilah dogma lah, inilah bid'ah. Enggak tahu dia rupanya teknologi tinggi yang masukannya ke situ, salurkan ke situ. Nah, kalau kita nggak bisa terangkan atau orang yang dulu nggak bisa terangkan hanya bawa saja air putih, jadi macam-macam lah. Datang pula kawan itu dibawanya batu. Nah, lu pakai apa lu? Kenapa ya bawa batu? Baca saja Tuhan. Tambah kali kurang ya sama dengan kurang bilang. Nah, jadi sekarang dapat kita terangkan. Kalau kita pinjam ilmiah teknologi ya. Al-Islamu ilmiah wa amaliyah. Ini sabda Rasul Bukhari Muslim. Islam itu adalah ilmiah. Apa artinya? Tahan uji, tahan analisis, tahan analisa, tahan sorot dengan segala ilmu yang ada. Jadi sekarang kita lihat dengan ilmu teknologinya bahwa memang getaran Kalimalang tersalur dari ini yang memberi paket. Ini yang memberi bekas, ini yang unggul, ini yang hebat. Bukan main dikirim dari atas, ditampung dari bawah dengan yang sejenis. Dofongkan cepat dan terbaik, bersinar nurnya. Wah ini bakarnya semua. Yang paling utama kita masuk ke dalam hati dan kembali kita. Ini dia tempat tumpuan perebutan yang hebat antara Kalimalang dengan setan. Masuk situ nggak bisa dia digeser, tidak bisa, tidak bisa digeser. Coba lihat itu ada satu botol yang kecil, botol yang besar tapi salurannya kecil, ada fluid di dalamnya, ada cairan dalamnya, menjahat itu cairan itu nggak bisa dikeluarkan. Jadi bagaimana? Masukkan saja cairan yang lebih berat daripada dia air raksa umpamanya. Tiap tetes air raksa masuk, tiap tetes bergeser pula itu air yang menangkal di dalamnya. Isi terus dengan air rasa, isi terus. Penuh dia dengan air rasa, air yang dalam yang nakal itu sudah keluar, digeser sama fluid, benda cair yang lebih berat jenisnya yang lebih besar berat jenisnya air rasa, punya berat jenis 13,6. Segala cairan yang lain di bawah itu digesernya, masukkan Kalimalang dalam tabung hati sanubarimu yang berasal dari getaran pada sisi Allah. Bergerak itu iblis, walaupun nenek moyang raja iblis namanya. Di sini dia rahasianya betul ya. Baru dia bergerak itu. Waduh, kalau dia nggak mau bergerak, ditipunya di dalam dia. Bagaimana caranya? Si mufti besar cerita dengan ayat Quran, hebat sana kemari. Iblis berkata dalam dirinya, semua ayat kau tidak mangkui, nggak mempan itu. Walaupun hebat ilmu yang dikeluarkan, tidak mempan. Aku ada dalamnya, kata si iblis. Tambah kali kurang atau dengan kurang. Tidak sah engkau menyentuh Quran kalau tidak disucikan. Wah, mau pegang Quran itu, ayo beruduk dulu. Kami zaman kecil-kecil begitu. Sudah beruduk nanti dibaca, sudah dibaca nanti dicium, cium taruh di kepala. Itu salah, bagus. Bagus. Ada orang dia mau baca ayat Quran, ingin dulu beruduk dia baca, bagus. Tapi hatimu kenapa nggak kusucikan? Nah ini dia. Bagaimana? Sudah kusucikan? Saya pernah mendengar itu seorang ustaz. Waktu di BRI, pembukaan BRI cabang baru, dia mendoa. Apa katanya? Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita sekarang mendoa. Bersihkan hati sanubari kamu.
berdoa kalau hati sanubari tidak bersih, tidak akan sampai pada Tuhan, ternoda. Saya lihat orangnya, loh, ini orang yang Muhammadiyah ini, gimana pula dibacanya itu? Maka semua benar-benar, nah sudah bersihkan hati sanubari kita, maka kita mendoa sekarang mudah-mudahan kabulkan Tuhan. Wah, maka mereka membersihkan dirinya lah, dalam pikiran, dalam kata-kata, dan dalam khayalita. Betul ceritanya, betul. Tapi pelaksanaan teknisnya nggak bisa, dia nggak tahu dia. Rupanya dibacanya dalam buku tasawuf itu. Buku karyanya, karya kata-kata dan cerita. Jadi hasilnya katanya mudah-mudahan. Oh, kalau kita pakai hukum bukan mudah-mudahan, pasti. Coba kita mau lempar balam tuh, balam, tahu burung balam tuh? Kita lempar dengan batu. 100 kali dilempar, mudah-mudahan kena 1 kali. 1 kali aja pun burungnya udah lari barangkali. Sekarang kita ambil sinapang yang pakai teleskop. Kita lihat incing gitu, 100 kali tembak, 100 burung ditembak, 100 kali kena. Pasti kena, itu hukum. Udah ketemu dia punya silang itu, burung dalam silang, ya tembak saja. Karena itu pasti itu kena. Apalagi sudah dilatih. Ini lempar batu, melempar batu, mudah-mudahan kena. Wah, kamu tak pernah berenang, tahu-tahu mudah-mudahan pandai kau kalau dilempar di laut tiba-tiba. Mudah-mudahan. Kalau enggak bagaimana? Tenggelamlah. Belajarlah bagaimana tekniknya berenang, bagaimana teknik membaca kalimat Allah. Itu namanya ada metodologi. Jadi kalau diajarkan saja dengan lisan, bagaimana? Larinya kemana? Larinya ke otak. Penuh ilmunya dalam otak. Dalam tidur dah hilang itu ilmunya. Profesor, doktor, ahli ilmu pasti. Tanya sama dia dalam tidur, Pak, 2 kali 2 berapa, Pak? Sama bodohnya dengan orang tukang kebun yang tahu ruh. Nggak tahu. Profesor, doktor dalam ilmu agama yang di Mesir itu, coba tanya, Pak, dalam tidur siapa Tuhanmu? Nggak tahu. Wah, parah itu nanti kalau dikubur. Ditanya sama Sundong Karnangke siapa Tuhanmu? Nggak tahu, jadi dibahas-bahasnya lah. Biasanya, karena yang bicara siapa situ? Lidahnya sudah kalu, udah habis itu lidah cerita semua, otaknya nggak bekerja, yang bekerja maunya ruhnya nggak pernah ditanam. Bagaimana cara menanamkan kalimat dalam ruh itu? Nggak tahu. Aduh, mana bisa masuk dimensi yang lain? Kita bagaimana? Dari arwahul muqaddasah Rasulullah yang dimana ada nurun ala nurin, yang sebenarnya adalah kalimat Allah yang bergetar. Sudah bergabung, ini dia bergabung dengan arwahul muqaddasah sang mursyid. Semalam saya ketemu itu hadisnya. Bagus sekali itu gabung arwah dengan arwah. Selama ini ayah ceritakan itu, tapi belum ketemu hadisnya, semalam baru ketemu. Memang semua sebetulnya apa yang kita uraikan secara teknologis sama harus ada konfirmasi ayat atau hadis. Nah, jadi itu kalimat Allah yang di dalam, yang di bawah nur ala nur itu desik kalimat Allah. Itu juga yang dipakai Rasul. Channel yang dipakai, wasilah yang dipakai Rasul. Apa katanya situ lagi dalam ayat, dalam hadis yang malam ya? Betul-betul dikatakannya nur adalah seperti rupa Bapakku, dan rupa Rasulku adalah seperti rupa Khalifahku. Wah, orang mencari rupa Rasul, rupanya awak dah kira-kira tahu, kira-kira ya. Bukan main aja. Nah, itu nanti masuk ke ruh. Itu yang menjawab. Sebetulnya ya itu ceritanya ya, yang sebetulnya enggak begitu. Itu malaikat mencigok, mencogok kepalanya. Dilihatnya sudah sinar kalimat, lari aja, nggak mau diganggu. Kalau kau lah berjalan membawa bendera
dari Pak Gubernur ini. Ya, tiap daerah itu punya benderanya. Orang mana mau ganggu. Kalau zaman dulu tahu, lihat aja film-film Tiongkok lama itu. Ada seseorang dari kerajaan yang bertugas di istana, dia bawa bendera kaisar. Semua orang di jalan itu sujud. Dia bawa bendera kaisar, sujud. Nggak ada cerita lagi sujud. Yang kita lihat itu si bawa bendera kemana? Masuk dalam satu gedung, dia sujud semua. Ini bendera kaisar, kita kaisar. Semua sujud. Apakah kita kali patuh? Apalagi ini kalimat Allah kita bawa, bagaimana seluruh malaikat itu tunduk semua. Betapa hebat kemenangan itu orang yang membawa tarikatullah metodologinya. Ya Allah, simple amalannya, maha dalam makanya, yang belum dapat diuraikan tanpa ilmu teknologi. Dan orang yang membawa harus orang tasawuf lah, orang teknolog lah tasawuf, baru jelas. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, tarikat kita sekarang ini diuraikan cara begitu semua, disambut dengan diam dan tunduk ya. Karena semuanya dengan ilmu teknologi. Getaran maha ultrasonor itu habis semua. Itu sinar laser kan begitu, getarannya bukan main tinggi, disorotkan lumer sama sekali. Apalagi ini yang lumer sekali. Nah, itu yang mendatang lagi, yang hebatnya begini, kalau engkau telah setia kepada kalimat Allah itu, nanti kalimat Allah tersebut semuanya meladeni kamu itu. Dia lebih setia lagi, nggak mau kalah budi dia. Datang engkau kepadaku sejengkal, aku datang padamu sesta. Engkau berjalan kaki, aku lari kepada engkau datangnya. Tuhan tak mau kalah budi, kalimat Allah nggak mau kalah budi. Dan tidak ada kamu skala bagi kalimat Allah. Tidak ada kamu skala bagiku dan bagi kalimat dan bagi Rasulku dan pengikutnya. Karena dia ada sisi kemenangan yang hebat sekali, yang di atas daripada segala dimensi, nggak bisa tercapai oleh yang lain. Itu lihat itu balon-balonan itu lagi pasar malam itu untuk anak-anak itu dimasukkan ke dalamnya itu gas hidrogen, yang gas hidrogen adalah paling ringan. Nah, inilah dia ke atas tuh. Nah, itu murah saja, itu ada soda di bawahnya, ada pula aluminium dengan soda itu. Soda itu aluminium itu amfoter, yang bereaksi dengan soda itu, keluar gasnya. Namanya jadi kalim aluminat itu, gasnya keluar hidrogen. Nah, dimasukkan itu. Maka itu pernah saya lihat tukang jualan itu kena matanya buta dia tuh. Orang kaget, oh apa dibawanya air keras kan? Rupanya kalim hidroksid dibawanya, soda natrium hidroksid. Lantas itu keluar gasnya, dimasukkan ke dalam itu bola balon itu. Wah, ini naik balonnya, naik terus sampai ke atas. Wah, itu ringan itu, sampai di atas dia semua di bawah. Berhenti dia, kalau di luar sudah hidrogen dan di dalamnya hidrogen, berhenti. Jadi kalau itu kalimat Allah datang daripada Tuhan, oleh sisi Tuhan, dalam arwahmu, itu arwah akan naik ke atas. Sampai di atas dari mana asalnya kalimat Allah itu, sih dia berhenti. Tetapi bagaimana arwah itu masih lengket dengan badanmu? Badanmu mau terbang ke atas itu susah. Badan itu berat. Tapi dimensi mesti datang. Ya, dimensi mesti datang. Alam itu mesti datang. Jadi kamu itu nanti dalam dimensi kalimat Allah. Jadi lain dimensi dengan dunia ini. Seperti apa kau nonton dalam televisi orang perang di dalamnya, perang dunia dalam televisi, kamu kena? Enggak dong. Nah, jadi ini begitu juga. Barulah berlaku Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa. Baru berlaku, tidak memberi mudarat antara bumi dengan langit bagi orang yang bersertakan nama Allah yang berasal dari kalimat Allah yang disalurkan pada sisi Allah dengan metodologi tarikatullah. Di sini keunggulan daripada tarikatullah itu.
Di sini baru berlaku itu. Lihat itu Timur Tengah tuh pasti habis dihantam orang non-Islam. Dalam politik pun kalah, dalam strategi kalah, dalam kesejahteraan kalah. Sekarang mau melawan lagi. Kenapa? Modalnya apa Jempori? Tanknya ada 1000 gitu. Wah, semangat Islam. Oh, dengan semangat mana bisa menang. Semangat itu nanti membantu. Bodoh itu Saddam Hussein, ya nggak mau datang ke Indonesia ke Batu Gingging ya. Kalau dia ke sana hebat kan. Kita kasih saja sama dia yang tak ada kamus kalahnya. Kalimalah tak ada kamus kalahnya, itu kata Tuhan. Tapi betul-betul datang dari Tuhan ya, jangan dari awak. Jangan awak produksi. Bodoh itu. Pernah tempoh hari sebentar, tapi saya bilang 3 bulan ya. 3 bulan berlaku di Gazanya, Iran tuh habis sama sekali, mundur. Habis 3 bulan nggak boleh datang lagi. Dan ini Ibu Dr. Darmi Iskandar tuh komanya 3 bulan, koma pingsan itu. Semalam dia cerita, lantas dia ambil air dari sini, diteteskan ke ibunya tuh muka, hidup dia balik. Semalam diceritakan waktu kami ketemu di, semalam ada rapat di ISMI tuh, banyak profesornya gitu. Semalam baru, ya hidup. Jadi dia nggak ada pengalaman, kita kasih botol kecil. Nah itu 2 minggu habis botolnya, nggak minta baru dia. Karena sudah bagus sejaknya di Jakarta. Rupanya orang yang tinggal di rumahnya itu habis itu air tawajulnya diam aja. Tidur lagi itu, koma lagi. Nah itu dampak di uji coba, hebat kali malam. Diteteskannya bangun itu orang perempuan. 3 bulan koma gitu. Bangun ngomong-ngomong, dia kenal sama anaknya, kau si Dalmi, iya. Kapan kau datang begini. Mak ini pakai terus ya, tapi di Jakarta. Udah seminggu dilihatnya bagus. Rupanya air tawajulnya habis. Nggak tambah aja, supaya nggak tahu. Nah nanti dia sudah 10 hari dia datang melihatnya sudah tidur lagi. Nah jadi itu dia uji coba, alhamdulillah. Nah jadi kita ini teknologis ya. Jadi menurut teknologi dakwah Islam seluruh dunia belum finish, belum selesai. Karena karyanya masih kata-kata dan cerita. Mau dapat surga cerita? Nggak mau kan? Nah jadi di sini kita lihat kehebatan daripada tarikatullah yang berabad-abad lamanya. Tidak bisa dimengerti orang. Kalau diadu ayat dengan ayat, hadis dengan hadis, enggak juga selesai. Karena yang mengadunya itu lain-lain tempatnya, lain-lain dimensinya. Tapi kalau datang penerangan teknologi, baru semuanya diam. Yang diam itu 2 macam pula. Satu nggak ngerti, satu karena mengerti. Yang tahu teknologi mengerti ya. Nah, jadi alhamdulillah inilah yang sebenarnya yang kita terangkan dan uraikan ya. Dan yang kita amalkan ini dia. Betapa bahagia engkau. Berapa banyak kita sini? Ada berapa ratus. Berapa banyak umat di dunia? Wah, miliar. Berapa banyak orang Islam? Mungkin miliar juga. Nah, berapa banyak yang tahu ini? Cuma kita. Itu pun baru sedikit barangkali ya. Itu semalam tuh Sinar Yuda tuh dia itu sama istrinya pergi. Kabarnya Pertamina membuat perlombaan lah. Apa perlombaannya saya nggak ngerti lah. Jadi grupnya Nyonya Sinar Yuda itu nggak banyak berlatih, paling bodoh lah. Rupanya datang Sinar Yuda dari mana, dari Jakarta. Jadi orang bilang, wah Sinar Yuda ini banyak suluh-suluh, ini udah jadi ulama nih. Pak Sinar Yuda, tolonglah doakan kami. Wah cilaka nih gitu. Aku tahu cuma glosa bahasa Melayu, ayat buruk. Jadi ya, karena orang rame-rame, ya nanti nggak kusuk dia. Nah, sudah dia sendiri dia doakan ya. Oke, doakan. 17 itu lawan, kok kalah semua orang tuh.
Hebat. Sampai direktur Pertamina menjamu 100 orang katanya, saking senangnya. Sudah tuh dapat trofeinya itu sampai ada yang 1,5 meter besarnya katanya. Wah, kok jadi menang ya tiba-tiba doanya makbul. Padahal gak pandai doa dulu. Entah apa doa ini, cakanya tanya lah sama dia. Tapi berhasil, 17 kelompok dikalahkan. Bukan main itu. Padahal nggak disangka-sangka. Sehingga direktur Pertaminanya mengeluarkan uang untuk menjamu 100 orang pribadi. Nah jadi ini uji cobanya tuh. Kita sudah lihat kita, alhamdulillah ya. Nah jadi nomor 1 kalimat Allah yang begini rupa menembus segala dimensi. Dan itulah kita punya kendaraan. Itulah kita punya Al-Buraq. Jadi kita menempuh alam yang datang dari Tuhan, kembali kepada Tuhan itu entah berapa ratus juta tahun. Bukan kita jalan dengan pedati atau dengan jalan kaki, bahkan dengan kapal terbang sekalipun. Bukan. Kita berjalan dengan kalimat Allah, kendaraan kalimat Allah, Al-Buraq. Waduh, dengan kecepatan tak terhingga. Karena datangnya daripada yang maha tak terhingga. Bukan main. Ini dia isi tarikat. Wah, betapa hebat. Apa enggak mau semua orang itu dunia ini sebetulnya. Ayah punya ceramah ini sudah internasional sebetulnya. Ini walaupun dilaksanakan di Batu Ginting. Mudah-mudahan ini kalian rekam juga nanti yang istimewa khususnya bagi orang-orang kita di mana-mana berada. Jadi bagaimanapun kasihan ya kawan kita, saudara-saudara kita seluruh dunia. Walaupun dia mufti-mufti besar sekalipun. Kalau nggak dapat ini dalam tidur ilmunya sudah habis. Habis kenapa? Kenapa habis ilmunya? Oh dimensinya lain. Lain dimensi sudah. Nah jadi yang tadi orang yang mengatakan yang siapa namanya itu yang orang yang dengan kalimat lain disalurkannya, seperti saya bilang tadi balon tadi dia naik ke atas. Gas itu yang mau naik ke atas dibungkus dengan balon. Balonnya ringan ya naik. Nah, kalau orang yang kalimat Allah itu bagaimana yang disalur dia baca dalam ruhnya itu, dalam hati nubarinya kalimat Allah. Dimensi sudah ada di situ. Tapi badan ini tak terbang. Jadi ada peribahasa mengatakan kalau Musa tidak datang ke bukit, bukit datang ke Musa. Kalau ini badan tidak naik kepada dimensi, dimensi ketuhanan datang kepada manusia itu sendiri. Nah ini dia. Apa katanya zaman doa? Moses ina de berkat dan kom de berk nar Moses. Kalau Nabi Musa tidak datang ke bukit, bukit datang ke Nabi Musa. Kalau kita tidak terbang kepada sisi dimensi ketuhanan datang pada sisi kita. Ini dia baru hebat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim turun, terpecahkan sudah. Saya tanya nih sama seorang dokter dari India, waktu tilawatul Quran di Pancabudi. Pak dokter, bagaimana ini menerangkannya? Bismillahirrahmanirrahim, tidak dapat selesai. Nah ini kita pecahkan sih. Bismillahirrahmanirrahim, tidak anything between earth and heaven can do you no harm if you are near to God. Tidak akan memberi mudarat kepada kamu kalau engkau berserta dengan nama Allah. Ya saya bilang, semalam saya bilang juga di sini juga. Pak Gubernur ada tokoh-tokoh pakar wil agama, profesor ini, rektor IAIN di sana. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Tidak pernah diuji coba. Ya. Itu duduk Parsi. Apa mereka tidak salat di sana? Saya bilang tidak mungkin. Apa tidak berzikir? Tidak mungkin. Nah, kenapa tidak berlaku itu? Hadis Nabi. Di mana realitasnya? Diam. Wah. Di mana kenyataannya? Di mana kebenarannya? Maka itu saya bilang sama mereka juga. Dakwah daripada dai kita baru dalam cerita dan kata-kata, belum dalam realita nyata dan fakta. Betul tak faktakan nilai kamu? Saya bilang iya katanya. Wah, hebat pula dia itu. Betul. Jadi ada metode. Jadi kalau diajar, dituturi, larinya ke otak. Otak dalam tidur sudah habis, tidak bekerja lagi. Yang menyeberang nanti bukan otak lagi, ruh yang menyeberang. Jadi ini yang menjadi persenjataan, ini yang menjadi isi. Untuk itu, karena itu dimensi lain harus dengan metodologi.
Nah, jadi penerangannya ialah arwah yang berisi kalimah Allah digabung dengan arwah si murid. Nah, dan ikut dia bergetar, ikut dia ngedeklingkan, ikut dia bergetar, beresonansi. Jadi baru alhamdulillahirrahmanirrahim, baru dia realisasi ya. Nah, mudah-mudahan kita ini saya lihat orangnya orang intelektual semua, maka itu urayanya secara intelektual. Kalau diantara kita ini ada orang kampung, ya percaya saja ya, ayo orang kampung, ikut aja lah. Saya nggak membodohi kalian. Nah, jadi ini zamannya dulu orang kampung semua.